Baik. Oke. Halo sahabat Smeksa. Akhir-akhir ini minggu kemarin sempat viral nih di Instagram kita, Instagram Smeksa. Di Instagram iya, di postingan juga iya, di beberapa WhatsApp story pun juga sempat viral nih, ada postingan tentang dukungan untuk sahabat kita di Smeksa yang mengikuti pemilihan duta genre Sumeneb 2022. Pastinya sahabat Smeksa di sini sudah sering melihat postingan-postingan itu. Kebetulan hari ini tim podcast Kata Smeksa berkesempatan mengundang yang bersangkutan hadir untuk bercerita sedikit tentang pengalaman dia ketika pemilihan duta genre kemarin. Langsung aja ada Kak Putri di sini. Oke, Kak Putri apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Kak Putri, sebelum kita mulai mungkin bisa diperkenalkan dulu ya. Namanya siapa? Mungkin dari jurusan apa? Silahkan boleh langsung diperkenalkan. Ya. Halo sahabat Smeksa, saya Dwi Putri Kartika Chandra, biasa dipanggil Putri, dari kelas 12 perkantoran OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran 2. Anaknya Pak Sufyan nih bos, senggol dong. Oke. Wah, Pak Sufyan ada anaknya di sini, Pak Sufyan. Senggol dong katanya. Anak didiknya. Oh, anak didiknya Pak Sufyan. Oke, mungkin nanti Pak Sufyan harus nonton ini ya, wajib ya. Wajib. Wajib, Pak Sufyan harus nonton karena anak didiknya tampil sebagai tamu spesial di podcast Kata Smeksa. Oke, Kak Putri, kemarin-kemarin ini kan banyak postingan tentang dukungan untuk memberikan dukungan untuk Kak Putri ketika mengikuti pemilihan duta genre, duta genre Sumeneb 22. Oke, di tahun 2022. Saya pengen tahu nih, pertama kali mengikuti duta genre itu gimana nih ceritanya? Awal mulanya sampai bisa mengikuti lah sampai di kemarin menjadi juara gitu ya. Awal mungkin bisa cerita sedikit tentang perjalanannya dari awal banget ikut pemilihan duta genre ini. Oke, pertama kali tahu informasi pemilihan duta genre ini dari pembina PIKR. Pembina PIKR-nya siapa tuh? Pak Fajrul. Oh, Pak Fajrul. Okay. Nah, terus dikasih tahu sama pembina PIKR kalau ada ajang pemilihan duta genre. Sebelumnya agak bingung tuh apa sih itu genre, bagaimana sih sistem pemilihannya. Nah terus selepas dari itu pastinya kalau pemilihan duta itu melatih public speaking juga. Public speaking ya, yang paling penting public speakingnya ya. Iya, waktu itu agak minder karena public speakingnya kurang. Jadi itu ya jadi penghambat yang masih ragu-ragu untuk ikut pemilihan duta genre itu sendiri. Oh, jadi mungkin dari awal masalahnya itu lebih berat ke public speakingnya. Iya, soalnya nanti kalau public speakingnya kurang terus ditampilkan ke sekolah-sekolah lain, nanti takutnya malu-maluin SMK. Oke, jadi Kak Putri ini bisa dibilang berangkatnya dari ketidakmampuan gitu ya, dari kurang mampu dari public speakingnya. Iya. Tapi pada akhirnya pun banyak pada akhirnya keluar juga jadi pemenang gitu ya Kak Putri ya. Iya, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Oke. Jadi public speakingnya yang awalnya tidak pede itu gimana nih? Ya yang awalnya kan benar-benar tidak pede sampai kepikiran gimana nanti ini kalau udah masuk di pemilihannya gitu ya. Gimana cara mengatasi kekhawatiran Kak Putri selama di awal itu? Pertama kali bilang tuh ke Pak Fajrul, nggak bisa Pak, nggak pede karena public speakingnya kurang. Terus Pak Fajrul bilang, kamu di genre ini tidak dituntut untuk menang, tapi kamu di sini dituntut untuk belajar. Jadi nyoba belajar terus public speakingnya untuk diasah kembali. Ada tagline bagus nih sahabat Smeksa. Tadi gimana Kak Putri tagline-nya? Kamu di genre tidak dituntut untuk menang, tapi dituntut untuk belajar. Oke, sahabat Smeksa di
diingat dulu. Kita ada tagline di genre kamu tidak dituntut untuk menang, tapi dituntut untuk belajar. dituntut untuk belajar. Memang karena kita kan semua berawal dari belajar ya. Kak Putri juga yang awalnya tidak pede dengan public speaking karena diberikan motivasi yang besar, akhirnya mau belajar terus, jadi akhirnya bisa jadi seperti sekarang. Bisa seperti sekarang. Bisa dilihat selempangnya, aduh keren banget. Ini saya ngelihatnya sampai ini ya, merinding sendiri, padahal nggak ikutan make. Tapi ngelihatnya udah keren banget. Duta genre favorit ya kalau nggak salah. Iya, favorit Putri. Kemarin keluar sebagai duta genre favorit Putri. Wah keren banget, berarti sudah. Kalau favorit nih pasti, aduh ini pilihan banyak orang ya favorit gitu ya. Gimana? Alhamdulillah. Oke. Motivasinya untuk, kan awalnya dari kalau bicara masalah pede nggak pede itu kan masalah besar ya. Tapi pasti ada motivasi tersendiri dari Kak Putri untuk mengalahkan rasa ketidakmampuan yang awalnya ada, itu semakin menipis sampai akhirnya pede. Public speakingnya pun juga berakhir dengan bagus, hasil bagus. Itu kira-kira motivasinya apa Kak? Motivasinya ngasih tahu informasi itu ke orang tua dulu. Ngasih tahu ke orang tua. Nah, terus kata orang tua gini, itu kesempatan loh bagi kamu. Kalau kamu nggak pede sekarang, nantinya kamu pas besar gimana? Itu jadi pelajaran nanti kamu ke depannya. Oke, jadi ini intinya minta izin dulu ya sama orang tua ya, minta izin lalu minta doa gitu ya. Kata orang tua kesempatan nih, nggak boleh disia-siakan. Tagline-nya ada kesempatan. Kapan lagi kamu dapat gitu kan ya? Kalau nggak dicoba dari sekarang. Berarti motivasi terbesarnya itu bisa dibilang dari orang tua ya Kak Putri ya. Iya. Dukungan orang tua itu sangat amat tinggi, besar gitu ya. Iya pasti. Kalau orang tua gak mendukung ya gak mungkin jadi seperti sekarang. Kalau dari diri Kak Putri sendiri mungkin motivasi terbesarnya dari Kak Putri sendiri gitu, dari dalam diri Kak Putri sendiri yang aku harus bisa, aku harus mengalahkan rasa ketidakmampuan ini. Mungkin gimana tuh kan itu dikasih informasi dari pembina PIKR. Jadi berarti pembina PIKR itu ngasih harapan banget ke diri saya, apalagi orang tua udah bilang ini kesempatan buat kamu, coba aja. Ya itu jadi motivasi bagi saya untuk nyoba ikut dalam pemilihan duta genre Kabupaten Sumeneb. Oke, jadi bisa diceritakan nih, sudah kan ya dari sekolah gitu ya, perwakilan SMKN 1 Sumeneb, Kak Putri sebagai finalis duta genre 2022 ini sampai di tahap sana itu kegiatannya ngapain aja Kak? Kalau pas pendaftaran itu harus nyetor esai, terus video profil nanti upload di YouTube, terus video profil diupload di Instagram pribadi. Nah tantangannya waktu itu pertama kali buat esai, jadi agak bingung. Bingungnya gimana? Ini esai gimana bentuknya gitu. Soalnya kan nggak pernah bikin esai. Nanti terus isinya gimana, apa ada kaidah penulisannya gimana gitu. Terus kata Pak Fajrul nanya ke Pak Sufyan. Nah Pak Sufyan ini nih. Jadi Pak Sufyan ya, waduh, senggol banget. Oke, terus gimana lagi? Terus nanya-nanya ke Pak Sufyan, terus nyari-nyari sendiri tuh gimana nanti isinya. Dikasih tahu ke Pak Sufyan, ya ini, ya benar itu kayak gitu. Berarti juga diawali dari tetap ya belajar gitu ya. Karena kalau nggak belajar kita nggak mungkin tahu gitu ya. Cari tahu di Google juga esai itu gimana, isinya itu gimana. Gitu. Lalu Kak Putri bikin, lalu coba di store ke Pak Sufyan dulu. Dari situ jadilah esainya gitu ya. Lalu tadi apa lagi Kak, ada esai? Video profil. Video profil itu gimana sih maksudnya? Video profil itu berisi perkenalan pribadi, terus membahas tentang program kerja di PIKR gitu. Oke, jadi mencantumkan itu juga dalam bentuk profil langsung video atau gimana nih? Iya, profil video langsung. Dijelaskan langsung pada video tersebut. Bicara Kak? Iya, bicara gitu di video gitu ya? Itu di-upload di Instagram pribadi. Oke, jadi itu termasuk ke penilaian juga atau gimana? Iya, termasuk penilaian untuk masuk ke semifinalis. Itu jadi langkah awal, jadi esai tadi,
Terus video profil sama video tentang kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan tuh. Kegiatan yang pernah dilakukan di SMK. Contohnya apa tuh Kak? Biasanya kemarin kemarin bikin video apa? sosialisasi Barling melalui RRI Pro 2. Oh, jadi yang tampil dengan Bu Ani ya kalau nggak salah. Iya, dengan Bu Ani. Dengan Bu Ani dan Pak Fajrul ya. Itu berarti termasuk salah satu prokernya ya? Iya, prokernya Big Air. Oh, yang sempat diangkat oleh Kak Putri ya untuk apa kayak portofolio gitu ya, portofolionya lembaga genre gitu ya. Oke, jadi setelah itu lolos semifinalis, terus lolos semifinalis ada yang namanya 7 Days Challenge, nge-up video. Oh, 7 Days Challenge. Iya, 7 Days Challenge. Nge-up video. Videonya itu bertema, ada yang tema sedekah, terus tema jam karet dan lain sebagainya. Itu diupload di Instagram pribadi. Oh, itu juga temanya ditentukan dari pihak panitia. Okay. Setelah 7 Days Challenge ada tahap screening. Pertanyaannya seputar Pick Air, seputar genre, itu sih. Dasar-dasarnya dari Pick Air itu gimana? Oh, jadi juga itu diberikan diberikan online atau bagaimana Kak Putri di sana? Enggak, langsung offline di DKP 2KB. Oh, jadi semacam kayak karantina mungkin ya gitu ya? Enggak sih, bukan. Cuma kayak wawancara. Oh, gitu. Jadi para finalis yang masuk semifinal tuh dipanggil ke sana semua. Lalu di screening, seperti babak penyisihan. Oh, jadi lalu masuk ke semifinal. Masuk ke finalis, 10 besar. Masuk ke final gitu, grand final gitu ya. Grand finalnya kemarin diambil berapa besar? 10 besar putra dan 10 besar putri. Oh, jadi 10 orang dari putra, 10 orang dari putri. Oh, dan hebatnya nih dari awal ketidakpedean Kak Putri yang awalnya masalah public speaking, masalah esai, kurang menguasai, kurang menguasai, tapi pada akhirnya Kak Putri ini langsung lolos sampai di tahap grand final, sahabat. Sampai hanya tersisa 10 orang saja dari putrinya ya. Iya. Dari Putri dulu, dari tim Putri itu hanya tersisa 10. Dan Kak Putri dari perwakilan SMKN 1 Sumenep masuk ke dalam jajaran 10 orang. Itu keren banget, sumpah. Keren banget itu.